Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Ya Tuhan kami, yang dapat Saudara-saudara, kita hidup dalam satu dunia dalam mana terjadi interaksi sosial, dalam mana pergeseran nilai makin menjadi, dalam mana pergeseran pun memungkinkan kita terluka. Salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Ada karena itu terjadi juga di antara kita, di sini, di dunia kita, ya di dunia kita ini. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan hanya kepada-Nya. Ya Tuhan Allah, sumber pengampunan. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Setiap kami menyadari berlimpah ruah berkat ternikmati di dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang melihat hati setiap kami. Terkadang kami kurang memiliki ketulusan hati, kemurnian hati. Terkadang kami masih mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut untuk memberikan korban berserah dari lubuk hati yang paling dalam. Karena setiap kami menyadari tidak ada yang tersembunyi dalam pemandangan mata Allah. Kiranya setiap kami layak mendapatkan belas kasih-Mu, sambil juga pembaharuan dan pertobatan kiranya ada dalam kehidupan setiap kami dan juga mewarnai kehidupan setiap kami dari hari ke hari dengan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita mohon tuntunan Roh-Nya. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap kami di dalam mendengar, memahami dan mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab tulis Perjanjian Lama, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perikop pembacaan sumbangan untuk pembangunan bait suci. Firman-Nya tertulis demikian. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman.
sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segala kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syurga dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yaitu emas untuk barang-barang emas dan untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehia orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita di saat ini, para lanjut usia, bapak ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, kita sangat bersukacita, apalagi bersyukur kalau kita masih diberikan nafas kehidupan. Teristimewa di hari Minggu ini adalah hari istirahat untuk kita, diberikan kesempatan merenung menghayati arti kehidupan. Teristimewa kalau kita ada menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Besok tanggal 31 kita dipersiapkan untuk menyambut lagi bulan baru, menyambut bulan Agustus. Nah, saudara-saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dalam arti
ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk mengakhiri atau berhenti dari apa yang telah dipercayakan. Nah, mari kita diarahkan dalam memahami bagian pembacaan Alkitab melalui kitab tulis Perjanjian Lama 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita diingatkan tentang bagaimana kerinduan besar daripada Raja Daud untuk pembangunan Bait Suci. Dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Apa yang dia persiapkan, saudaraku? Sebagaimana dalam pembacaan Alkitab ini, bahwa Raja Daud dia memberikan hartanya untuk persiapan pembangunan Bait Suci. 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Kalau dihitung, satu talenta kira-kira 34 kilogram. Nah, bisa bayangkan apalagi kalau emas murni, berapa saja nilai daripada emas. Jadi Daud mempersembahkan sekitar 102 ton emas dan 238 ton perak, yang mana dikerjakan dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Ini ukuran nilai yang fantastis, yang begitu wah kalau diukur dengan kehidupan kita sekarang ini. Jumlahnya begitu besar karena didorong kecintaan. Ini rumah Tuhan. Emas, perak, dan arti barang-barang yang sangat bernilai, barang-barang yang sangat berharga, karena ini rumah Tuhan, bukan untuk mencari nama. Sekali lagi saudara, karena dia telah merasakan pengasihan Allah, sehingga dia tidak terikat pada nilai, pada barang, pada harta benda, tetapi wujud karena kecintaannya kepada Allah yang telah dia persembahkan. Sehingga apa yang terjadi? Kepala pasukan, pimpinan 1.100, para pimpinan, bahkan juga umat, mereka berlomba-lomba memberi dan memberi, sehingga pada akhirnya Raja Daud bersukacita, terlebih Tuhan bersukacita. Tema ini juga memang sangat menggugah dan menyentuh hati setiap kita. Yang pasti saya dan saudara, kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana memberi dengan tulus, bagaimana memberi dengan keikhlasan, dengan kerelaan. Memang kita selalu diajar, kita selalu diarahkan, marilah, sebagaimana juga ungkapan daripada Rasul Paulus, camkanlah, marilah kita memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa. Kita sadar semua yang kita nikmati, semua itu pemberian Allah. Semua yang kita rasakan itu adalah milik Allah. Memang Tuhan menguji hati kita. Dan kalau juga dalam persekutuan ini kita merenung, kita ada di rumah Allah, kita ada di Bait Suci. Sebagai jemaat Tuhan, kita sangat juga bersyukur pembangunan fisik
fisik itu sangat memadai. Ini juga menunjukkan kita sebagai gereja yang di dalamnya kita sebagai pelayan khusus, para lanjut usia, bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak dari kolom 1 sampai kolom 8. Saudaraku, pembangunan fisik ini juga menunjukkan bagaimana keberimanan kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat Maranatha. Tergambar juga bagaimana kehidupan iman kita. Untuk menjadi perenungan kita sebagai warga gereja, kita berkaca lagi pada firman Tuhan. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan untuk manusia. Tuhan hanya menuntut setiap kita, apakah itu dengan tulus. Bukan motivasi untuk pamer, bukan motivasi untuk mendapatkan pujian, bukan motivasi supaya kita disanjung, disembah, tetapi saudara kita rasa karena kita menerima, sekalipun juga kita merasa Tuhan, saya tidak layak, saya tidak pantas. Kita menyadari Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memantaskan setiap kita. Apa yang dijauhkan dari pikiran kita bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah milik kita. Membuat kita, Tuhan, jangan buat aku sombong, jangan buat aku berbangga diri, tapi apa yang memiliki ajak aku untuk memberi dengan sukacita. Sekali lagi mengingatkan kita, kalau kita memberi, mari kita beri dengan keikhlasan. Karena itu pasti kita rasakan setiap kita telah melakukannya. Tapi firman mengajarkan kita selalu beri dengan sukacita, bukan dengan paksa, bukan dengan sungguh-sungguh. Oleh kalau juga ada pekerjaan besar untuk Tuhan, untuk sesama, jangan kita menolak, jangan kita bersungguh-sungguh, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita memberi, kita dengarkan. Kita memberi, jangan lanjutkan. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri juga. Tahu, karena persembahan itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita kasih di gereja, kita kasih di Tuhan. Kalau juga kita kasih di sesama untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan tulus, itulah kita merasakan hidup adalah anugerah, hidup adalah kasih karunia dari Allah. Tuhan menolong, memberkati kita.
pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan, pergilah dengan damai menurut kasih